pelajaran pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelajaran hari ini yaitu fikih. Temanya puasa dan iktikaf. Oke, sekarang guru minta kalian baca surat Al-Baqarah ayat 183 bersama-sama. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Sekarang Bu Guru bacakan artinya ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa termasuk rukun Islam yang keempat. Yang keempat ya. Yang pertama apa? Syahadat. Kedua, Salat. ketiga, Zakat. keempat, Puasa. lima, Haji. Yang bagi yang mampu. Oke, pintar. Puasa hukumnya Wajib. Ada yang wajib ada yang Ya. sunat. Kalau puasa Ramadan kan wajib. Oke, pintar. Puasa itu wajib. Ada yang sunat juga. Ya. Puasa yang wajib apa? Puasa Ramadan. Kalau sunat? Puasa banyak. Puasa Daud. Banyak puasa sunat Bu Guru. Ya, ada. Ya. Senin, Kamis, puasa apa? Puasa sunnah. Nah, puasa sunnah apa aja di bulan Peti? Puasa Tasu'a dan puasa Arafah. Ya, di bulan apa itu? Bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah, ya. Di bulan Muharram ada nggak? Ada. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya pada umumnya ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 pada umumnya ya. Pengertiannya puasa. Tulis. Puasa. Pengertiannya adalah al-imsak dengan menahan. Ayo, menahan apa yang dimaksud di sini? Menahan hawa nafsu. Lapar dan haus. Menahan makan dan minum. Menahan yang dimaksud di sini adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Berarti segala sesuatu yang membatalkan puasa itu tidak boleh dilakukan pas waktu itu. Pas waktu puasa ya jelas. Apa dilakukan? Iya betul. Maksud menahan diri ya. Yang pertama menahan diri dari makan. Artinya memasukkan suatu benda makanan ke dalam mulut, kemudian disalurkan melalui lubang tenggorokan. Terus masuk. Setelah melalui lubang tenggorokan terus masuk, jangan ditelan. Itu nggak boleh. Nah kalau nggak ditelan boleh. Bentar, dijelaskan.
disebut makan loh ya. Ya. Ya, menahan. Menahan ada menahan, makan. Nah, yang disebut makan itu bila suatu benda sudah melalui lubang tenggorokan. Jadi kalau masih di mulut itu namanya bukan makan. Jadi apa? Mencicip. Ngemut, Iya. Mencicip kan seperti rasanya. mencicip. Loh, kalau ibu-ibu Iya, pas bulan ibu. puasa mencicip terus diludahin lagi itu boleh nggak? Boleh. Karena tidak melewati tenggorok. Nah, gitu, paham? Paham. Seperti itu ya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu kalian, ibu-ibu kalian masak di rumah, terus berhubung puasa semua nggak ada yang mencicipi, itu nggak apa-apa mencicipi, tapi jangan Telan. jangan melalui lubang tenggorokan. Jadi cuma dicicipi aja. Loh, lidah kan rasa sih. Lidah itu kan apa sih? Indera perasa kan. Kalau sudah ada di lidah itu bisa dirasakan, tapi jangan ditelan. Nah, itu yang susah. Kalau sudah merasakan pasti menjadi Iya, kadang kalau udah enak masuk muter sini. masuk ya. Iya. Tidak sengaja ya. Iya. Itu nggak apa-apa, asal jangan Telan. kalau nggak ditelan nggak batal puasanya, nggak apa-apa. Cuma cicip tok. Kemudian yang kedua menahan diri dari minum. Sama batasannya kayak tadi. Memasukkan suatu benda cairan ya, bukan kalau makanan kan padat. Ya rata-rata padat ya. Kalau nggak padat lembek. Iya. Apa yang lembek? Bubur. Terus. Itu es krim. Terus. Es krim minuman. Es krim minuman atau makanan? Ayo. Nah, itu dessert, Bu. Dessert. Tuh. Es krim itu makanan apa minuman? Minuman. Tuh. Di antara makanan dan minuman. Terserah pokoknya ya. Contoh makanan yang lembek, selai. Iya. Selai itu lembek nggak? Iya. Selai, bubur lembek. Bubur juga banyak ya macamnya ya. Kok malah jadi bahas makanan ini. Pokoknya memasukkan suatu benda cair ke dalam mulut, terus disalurkan melalui lubang tenggorokan. Nah, batasannya sama. Disebut minum apabila benda cair tersebut sudah melewati tenggorokan. Jadi semua benda cair, nggak cuma minuman tok. Contoh ya, kalau kamu tiba-tiba, contohnya, ada kayu putih. Ya masa kayu putih apa gitu lagi? Sebentar, ini namanya pikirannya orang jahat kan nggak tahu. Iya, Bu. Contoh ya, jangan kayu putih wis, minyak goreng. Ya. Minyak goreng. Aku haus, tapi nggak ada minuman, adanya minyak goreng. Minyak goreng kan bukan minuman toh, Ya. bukan minuman kan. Tapi kalau minyak goreng itu diminum, ya jadi minuman. Ya, Bu. Masuk. Ya, benar, Bu. Masuk nggak? Masuk. Kan dikatakan minum kalau benda cair tersebut masuk melalui Tenggorokan. berarti dia minum nggak minyak goreng itu? Ya, minum. Nah, iya minum kan. Ya kayak gitu. Jadi nggak cuma minuman aja, nggak cuma air putih, kopi itu aja yang Es degan, Bu. nah, harus sih. Terus untuk hal ini, nah untuk minum ini ada pengecualian. Pengecualiannya yaitu air ludah. Air ludah itu tidak termasuk, tapi di sini ada catatannya ya. Untuk air ludah
hal di atas, maka bila menggosok gigi, berkumur, membersihkan gigi, selama tidak memasukkan suatu benda melewati tenggorokan, maka puasanya sah-sah saja. Berarti kalau misalnya air ludah ya, air ludah itu dari ini loh, dari apa sih ini? Biasanya kan kita mengeluarkan ludah, ya. Nah dari sela-sela tenggorokan ini keluar ludah, terus masuk lagi tuh nggak apa, kan dia nggak keluar dari mulut. Kecuali ya, ini biasanya anak-anak kecil yang melakukan air ludahnya dikeluarkan keluar, terus dimasukkan lagi di telan, itu nggak boleh. Yang itu nggak boleh. Paham nggak? Paham. Untuk yang terakhir ini, menahan diri dari hubungan suami istri. Itu nggak boleh ya, batalkan puasa. Nah, kalau ngomong menahan nafsu, semuanya menahan nafsu. Minum itu nafsu. Kalau ingin minum berarti dia nafsu mau minum. Kalau menahan diri, kalau makan, kalau ingin makan berarti dia nafsu mau makan. Paham nggak? Paham. Nafsu itu suatu keinginan ya, sama ajanya ya. Iya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, dasar diisyaratkannya puasa atau dasar kenapa puasa itu diwajibkan, yaitu ayat yang kita baca di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayatnya. Ayat mengapa puasa diwajibkan itu tadi, ayat Al-Baqarah Ayat 183. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad menyatakan bahwa puasa adalah dasar agama Islam. Bagaimana sabdanya? Bacakan ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Urul Islamu wa qawaiduddin salasatun alaihinna ussisal Islamu man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dami syahadatu alla ilaha illallah wassolatul maktubatu was'umu ramadana. Artinya Nabi Muhammad bersabda, pokok dan dasarnya agama Islam itu ada 3. Barang siapa meninggalkan salah satu dari 3 perkara tersebut dihukumi sebagai orang kafir dan halal darahnya. Berarti yang melanggar dari ketiga perkara tersebut dihukumi orang kafir dan darahnya halal, artinya boleh dibunuh. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Yang kedua, sholat wajib 5 waktu. Yang ketiga, menjalankan puasa Ramadan. Oke. Hukum puasa. Hukum puasa itu ada macam-macam. Yang pertama wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Nah, untuk yang wajib, puasa wajib itu apa? Ramadan.
lagi puasa, terus melakukan hubungan suami istri, itu nanti ada kafaratnya puasa. Lah puasa kafarat itu wajib, jadi wajib, soalnya hukuman. Kayak kalau di pondok itu biasanya apa namanya, takziran, nah kayak gitu ya, sama ya. Puasa nadar, kalau misalnya aku kalau kurus nadar puasa 1 bulan, berarti itu wajib dilaksanakan. Contoh ya tadi ya, Bu Guru nggak nadar beneran loh ya. Iya, Bu. Puasa, contoh puasa nadar kayak gitu. Misalnya nanti kalau aku menang lomba juara 1, aku nadar puasa 3 hari, ya wajib 3 hari. Setelah dengar pengumuman kok juara 1, langsung harus wajib puasa 3 hari. Itu namanya puasa nadar. Dan kalau Ramadan memang udah wajib ya, beda hukumnya. Kemudian puasa sunnah. Yang kedua puasa sunnah, yaitu puasa di hari-hari tertentu kayak tadi puasa di bulan Dzulhijjah, puasa Tasu'a sama Arafah. Puasa di bulan Haram, juga puasa di bulan Rajab ya, biasanya juga ada puasa-puasa. Terus puasa di bulan Syawal, apa itu? 6 hari Ya. setelah lebaran kedua ya, hari lebaran kedua itu disunahkan puasa selama 6 hari ya. Itu puasa sunnah, hukumnya sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Apabila dikerjakan mendapat, apabila tidak dikerjakan Tidak apa-apa. ya. Kemudian haram, yaitu puasa pada hari-hari yang dilarang puasa. Hari-hari dilarang puasa apa aja coba? Ada 5. Tasyrik lebaran. Tasyrik berapa hari? 3 hari. Terus Idul Fitri 1 hari, Idul Adha. Adha. Jadi dalam 1 tahun hari-hari yang diharamkan puasa itu ada 5. Hari tasyrik 3 hari, Idul Fitri 1 hari, Idul Adha 1 hari. Berarti dalam 5 hari ini haram berpuasa. Oke. Kemudian ada puasa makruh ya. Sini dijelaskan, yaitu puasa yang dikhususkan pada hari tertentu, misalnya Jumat atau Sabtu. Jadi mau puasa khusus hari Jumat gak boleh, harus dibarengi dengan hari lain. Misalnya Jumat dibarengi dengan hari Kamis, Jumat kemudian Sabtu, itu gak apa-apa. Makruh ya. Kalau khusus cuma hari Sabtu tok, hari Jumat tok gak boleh. Kecuali kalau dibarengin, saya 1 minggu full dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nggak apa-apa ya. Kemudian ada syarat puasa dan rukun puasa. Syarat sama rukun beda apa sama? Beda. Kalau syarat itu yang membuat puasa menjadi sah. Kalau syarat itu apa sih? Syarat itu yang membuat puasanya jadi sah. Syarat di sini yang pertama beragama Islam, berakal sehat, berbadan sehat, bermukim, mampu menjalankannya. Jadi kalau dia nggak Islam tapi puasanya sah nggak? Enggak. Terus kalau dia Islam berpuasa tapi dia orang gila, nggak punya akal sehat, sah nggak puasanya? Enggak, kayak gitu ya. Jadi syarat puasa ini harus ada semua. Saat kita menjalankan puasa, syaratnya harus ada semua. Islam, berakal, badan sehat, bermukim, mau menjalankannya. Kenapa bermukim? Karena orang yang menetap ya. Karena kalau musafir itu kan ada keringanan, boleh tidak berpuasa, tapi nanti diganti di hari lain. Tuh ya. Oke, kemudian rukun. Oh ini masih ada lagi syarat puasa. Balik juga. Islam, berakal sehat, tapi masih kecil, sah nggak puasanya?
umur 5 tahun, belum balik kan. Tapi dia Islam, dia berakal sehat, tapi dia belum balik, berarti puasanya nggak sah. Nah kalau belajar puasa, nggak apa-apa. Kalau cuma belajar puasa nggak apa-apa, kan puasanya nggak dihitung. Belajar puasa untuk di kemudian hari biar nggak terlalu berat, nggak apa-apa. Terus suci dari haid, nifas dan melahirkan. Jadi kalau pas kita haid, kita nifas itu nggak boleh puasa. Kenapa? Ya udah dari sananya. Jangan tanya kenapa. Karena hal-hal yang dilarang saat haid dan nifas itu salah satunya adalah puasa. Hal-hal yang dilarang saat haid dan nifas itu puasa salah satunya. Itu ya. Oke, kemudian rukun puasa ya. Rukun puasa hanya ada 2. Yang pertama niat puasa, yang kedua meninggalkan perbuatan yang membatalkan puasa. Niat puasa itu harus pada malam hari. Kalau puasa sunnah nggak apa-apa pagi hari. Misalnya niat Kak Cindy pas puasa Ramadan, alhamdulillah tidak mempunyai hutang karena sehat walafiat, jadi nggak pernah sakit, akhirnya nggak punya hutang puasa. Kemudian di lain hari setelah bulan Ramadan ya, hari Senin contohnya, Mbak Cindy pengen puasa, misalnya di lain hari setelah bulan Ramadan, pagi-pagi kok nggak ada makanan ya, nggak puasa aja deh, nggak apa-apa, karena itu puasa sunnah. Pas dilalah hari Senin juga nggak apa-apa, puasa sunnah itu niatnya pagi-pagi nggak apa-apa. Tapi kalau puasanya itu nggak sahur. nah iya, itu kan Mbak Cindy menemukan waktu puasa itu kan pas Mbak Cindy nggak ada makanan, nggak ada sarapan, aku mau puasa aja lah, nggak apa-apa. Sahur itu bukan kewajiban, jadi nggak ada alasan puasa sunnah, ayo udah pagi-pagi aku lupa nggak sahur terus aku nggak puasa lah, nggak ada. Kalau puasa sunnah nggak apa-apa, dilanjutkan aja, nggak apa-apa ya. Oke. Terus yang kedua meninggalkan perbuatan yang membatalkan puasa. Nah, rukun ini juga dua-duanya harus ada pas menjalankan puasa. Jadi kalau udah niat terus tetap menjalankan perbuatan yang membatalkan puasa, ya nggak jadi puasa jadinya. Meninggalkan perbuatan yang membatalkan puasa tapi pas malamnya nggak niat, ya sama aja nggak puasa. Berarti harus ada semuanya ya, dua hal itu ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu apapun, suatu benda apapun, entah cair, entah padat, entah makanan, minuman atau apapun ke dalam mulut dengan sengaja. Itu nggak boleh. Ke mulut, ke hidung, ke telinga, ke kubur, dubur, itu juga nggak boleh. Kalau mobil itu Bu, Nah itu juga membatalkan puasa. mobil kalau di pinggir-pinggirnya nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu dalam nggak boleh. Kalau cuma buat bersihin aja biar gak ada kotoran nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu dalam sampai masuk ya nggak boleh. Itu batal puasanya. Ya. Terus yang kedua, muntah dengan sengaja. Pengen puasanya batal, muntah nggak boleh. Nggak boleh. Terus yang ketiga, yang selanjutnya, keluarnya darah haid itu juga membatalkan puasa. Keluarnya darah nifas juga membatalkan puasa. Terus hilang akal, lagi puasa, di tengah-tengah puasa tiba-tiba gila, puasanya batal. Tiba-tiba putus cinta terus jadi gila, ya batal puasanya. Terus kemudian murtad di tengah-tengah puasa, lagi bulan Ramadan, siang-siang terus tergoda sama temannya yang lain agama, ayo ke agama ini aja, terus tergoda, terus murtad, ya batal puasanya. Bahkan semua amalnya hilang dari sejak hari itu sampai dulu dia melakukan amal, hilang semuanya kalau murtad ya. Bukan cuma puasanya aja yang batal. Makanya hati-hati ya,
Jangan memancing perkataan yang membuat kita murtad. Terus kalau itu Bu, kalau misalnya mengucapkan itu nggak sungguh-sungguh gitu Bu, cuma main-main, maksudnya bercanda. ya bercanda ya. Nah, niat puasa itu, niat apapun, niat sholat, niat puasa, niat apapun itu dari hati. Jadi dari hati, bukan dari ucapan. Ucapan itu hanya untuk meyakinkan, untuk menaukidi, untuk meyakinkan apa yang hati bicarakan, apa yang hati niatkan. Jadi niat awalnya itu dari hati, kemudian diyakinkan dengan ucapan. Misalnya dari hati udah niat, saya mau niat puasa, nanti di ucapan bahwa itu sonafodin adai gitu ya, ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini ya. Apabila ada kesalahan, guru mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.